Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Lesson Journey, channel inspirasi kehidupan. Pada video kali ini saya berada di kota Kudus, yaitu Kudus Kota Kretek. Dan kebetulan saya ini mengunjungi museum Kretek yang terkenal dengan sejarah rokoknya, yang di dalamnya itu lengkap dibahas bagaimana perkembangan rokok dari mulai awal hingga produksinya dan distribusinya. Nah, di sini saya kebetulan dengan narasumber kita, yaitu Mbak siapa? Saya Novi. Oke, Mbak Novi. Dan kita akan bincang-bincang bagaimana sejarah Museum Kretek ini. Oke, Mbak Novi, apa itu Museum Kretek? Kalau Museum Kretek ya, dibilang museum itu kan tempat penyimpanan benda bersejarah ya, lebih tepatnya. Nah, sedangkan Kretek itu sendiri seperti yang disebutkan tadi, Kudus Kota Kretek ya. Jadi Kretek itu yang pertama kali Mas Hasim mendengar kata Kretek itu apa yang terbersit? Ya, suara rokok itu. Suara rokok. Oke. Nah, nanti akan kita bahas lagi. Apa Kretek itu? Ya, oke. Untuk Museum Kretek ini sendiri adalah tempat di mana sebuah tempat untuk menyimpan benda bersejarah. Lebih tepatnya kita lebih concern ke Kretek itu sendiri. Jadi mulai dari sejarawannya siapa, terus kemudian peralatan tradisional zaman dulu apa, prosesnya bagaimana, sampai hasilnya apa. Oke, sejarah dari Museum Kretek ini. Oke, sejarah Museum Kretek ini ya. Jadi dulu itu pada tahun 1986 itu museum ini diresmikan oleh Bapak Suparjo Rustam. Nah, jadi sebelum itu beliau datang ke Kudus untuk meresmikan Taman Krida. Setelah diresmikan, beliau pindah di Kudus. Kudus punya potensi yang luar biasa. Kenapa kok nggak dibangun museumnya? Nah, terus kemudian oleh beliau atas prakarsa beliau, museum ini dibangun oleh PPRK. Nah, setelah itu kemudian dikelola oleh PPRK, kemudian pada tahun 2007 itu dilimpahkan ke Pemda, pada khususnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Oke, setelah itu? Nah, setelah itu sampai sekarang masih dikelola oleh Disbudpar. Kalau dulu kan as we know ya, yang namanya museum itu kan identik dengan tempat yang bisa dibilang sepi, ya kan, pengunjungnya paling anak sekolah. Nah, makanya untuk menunjang itu, bagaimana cara kita menarik pengunjung? Nah, ini kita ada rumah adat, ada replika rumah khas atau replika cagar budaya di Kabupaten Kudus, bangunan cagar budaya. Nah, terus kemudian ada water Bumandai bertumpahnya itu untuk ini aja. Jadi ada wahana lain gitu yang ditengok. Jadi setelah puas di dalam museum, dan mereka bisa jalan-jalan di tempat-tempat tersebut. Pada zaman dulu, tahun 1880-an, itu ada seorang warga asli Kudus yang bernama Haji Jamhari. Pak Haji Jamhari hidup di daerah Kudus Kulon. Nah, saat itu beliau punya mengidap sakit batuk, sesak dada, lama nggak sembuh-sembuh. Jadi dulu itu kan tahun itu kita masih dalam era kolonial Belanda ya. Beliau sakit, lama nggak sembuh-sembuh, kemudian beliau coba-coba mengoleskan minyak cengkeh. Nah, minyak cengkeh itu dioles ke dada, ke punggung. Alhasil beliau kaget dong, kok enak tak oles pakai ini. Nah, terus kemudian beliau masih penasaran kan ya, pengen coba-coba cengkeh itu dikunyah. Kalau dulu kan ada budaya nginang ya, jadi nginangnya itu ditambah cengkeh. Hasilnya lebih baik lagi walaupun belum sempurna. Terus kemudian beliau coba inovasi lagi dengan cara apa? Sedikit tembakau dan juga cengkeh, kemudian dilinting pakai kelobot atau kulit jagung, dibakar dan dihisap. Saat si cengkehnya terbakar itu ada suaranya kretek. Nah, kenapa disebut kretek? Oke. Nah, berbicara tentang Kudus Kota Kretek kan mesti nggak luput dari yang namanya Niti Semito ya. Siapakah beliau itu? Jadi beliau itu adalah orang pertama kali di Kudus yang
mengindustrikan kretek. Jadi beliau ini adalah orang pertama kali yang punya industri kretek di Kabupaten Kudus. Dulu pernah punya berbagai merek, ada Kodong Untal Uno dan macam-macam. Terus akhirnya beliau sukses dengan merek Bal 3. Bal 3. Sama dengan Pak Haji Jamhari, beliau juga warga Kudus Kulon. Mengawali usahanya pada tahun 1906. Nah, kemudian beliau merintis dengan istrinya sedikit demi sedikit, yang awalnya 10 batang, 20 batang, 30 batang dibuat karena inovasinya, formulanya cocok di masyarakat. Akhirnya banyak pesanan, kekurangan tenaga, ngajak anak istri, ngajak tetangga kanan kiri, semakin berkembang, akhirnya bisa mendirikan pabrik kretek Bal 3 dengan jumlah 15.000 karyawan. Oke, mungkin cukup sampai sini Mbak. Nanti kita mau room tour gitu ke sini. Nanti kita muter-muter bagaimana peninggalan sejarah di Museum Kota Kretek ini. Nanti kan ada bagaimana gambaran produksinya, bagaimana promosi-promosi yang telah dilakukan, seperti tadi yang sempat saya lihat itu ada Jarum 76 dan lain-lain gitu. Oke, cukup sampai sini, kita lanjutkan dengan room tour. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di ruang Niti Semito. Ini kita ada koleksi lumayan sih. Terus ini ada, ini ada surat Bal 3. Yang satu ini pada tahun 1934. Nah, terus ada surat lagi pada tahun 1947. Terus kemudian ada Flui. Flui itu apa sih? Nah, Flui itu jadi serapan tinta. Nah, dulu itu kan nulisnya masih pakai apa sih namanya, pena ya, pena yang tinta itu. Jadi sebelum dituliskan bisa diserapkan ke Flui dulu. Nah, terus kemudian ada jam saku beliau, ada cigarette case, kemudian ada blankon. Nah, ini blankon beliau. Terus kemudian ada mesin ketik juga di sini. Nah, kita juga punya koleksi baru nih, ada buku akuntansi Bal 3. Nah, jadi buku akuntansi ini spesial, kenapa? Karena buku akuntansi ini ditemukan di Amsterdam, di Waterloo Plain Market, dan dikirim oleh masyarakat Belanda, ditujukan khusus ke Museum Kretek, seperti itu. Terus kemudian ini juga ada beberapa foto. Nah, ini ada foto The Twin House of Niti Semito, atau rumah kembarnya yang berada di Jalan Sunan Kudus. Kemudian ada foto pabriknya, ada foto Pak Niti Semito berserta koleganya. Nah, terus kemudian ada night marketnya Bal 3 di salah satu night market di Semarang. Jadi Bal 3 itu dulu selalu menjadi sponsor utama di setiap event-event besar yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, seperti sekarang, inovasi pemasaran dengan hadiah itu sudah jauh dilakukan oleh Pak Niti Semito. Salah satunya adalah dengan memberikan hadiah sepeda kepada konsumennya yang beruntung. Keren kan? Nah, setelah kita kenalan dengan barang-barang koleksi dari Pak Niti Semito, yuk kita lanjut lagi ke barang-barang untuk produksi kretek itu sendiri. Nah, ini yang pertama ada alat perajang cengkeh. Dulu alat ini merupakan alat tercanggih pada zamannya loh. Nah, jadi ini ada alat perajang cengkehnya, kemudian ada caca atau alat perajang tembakau. Terus kemudian ada krondo, ini untuk nyaring tembakaunya. Terus kemudian ada alat giling. Alat giling ini digunakan untuk mengurai kembali rajangan tembakau yang telah memadat karena disimpan di dalam gudang. Seperti itu. Nah, kita ke diorama sebentar. Kita lihat bagaimana sih proses bahan baku itu disiapkan. Nah, jadi di sini untuk tembakaunya itu dipanen dengan ciri daun kecoklatan, nah atau kekuningan.
Nah setelah itu dipanen dari bawah dulu yang paling dekat dengan tanah, kemudian semakin naik ke atas. Nah itu nanti grade-nya berbeda-beda. Nah nanti ada tim gradernya atau yang menguji kualitas tembakonya. Terus kemudian dilayukan. Setelah dilayukan beberapa hari, dirajang semalaman, paginya harus langsung dijemur. Setelah dijemur kering, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang yang sudah dilapisi pelepah pisang, ditumpuk sampai tinggi, kemudian disimpan di dalam gudang minimal 2 tahun. Nah kemudian ada klobotnya yang untuk membungkus kretek itu sendiri. Kalau sekarang udah pakai papir ya, atau kertas rokok. Nah terus kemudian di sebelah sana ada proses pengeringan cengkeh. Nah teman-teman pernah berpikir nggak sih bahwa Kudus ini tidak memiliki perkebunan tembakau? Kudus ini tidak memiliki perkebunan cengkeh, tapi disinilah Kudus disebut kota kretek. Karena apa? Karena sejarah awalnya atau cikal bakalnya ada di sini teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita punya sampel tembakau. Nah, di sini kita punya sampel tembakau juga, mengkoleksi tembakau. Jadi daun-daun tembakau ini dibagi menjadi beberapa grade, mulai grade pertama sampai grade ke-7. Jadi semakin tinggi grade-nya, semakin bagus kualitasnya, seperti itu. Tak hanya tembakau, di sini pun juga ada cengkeh. Cengkeh pun ini ada dari berbagai daerah, ada dari Bogor, Manado, Trenggalek, Purwokerto. Nah, terus kemudian ada saus tembakaunya. Nah, lalu kapan sih mulai ada inovasi pakai saus tembakau? Jadi dulu mulai Paniti Smito sudah pakai saus. Nah, dulu import, tapi sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi sendiri di Indonesia. Nah, terus kemudian ada klobot. Nah, jadi klobot ini prosesnya juga panjang. Ini harus dibesut satu-satu dengan alat besut yang seperti tungku kecil. Nah, jadi dibesut itu mekanismenya seperti disetrika ya, sama halnya kalau kita menyetrika baju. Dan itu manual satu-satu. Makanya kenapa sekarang sudah berganti dengan papir, karena produktivitas klobot itu terbatas. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian di sini kita juga ada koleksi alat giling. Nah, ini digunakan dalam industri SKT atau sigaret kretek tangan. Sampai sekarang pun masih digunakan di pabrik-pabrik SKT. Terus kemudian ada alat kemas. Nah, jadi alat kemas ini digunakan untuk apa? Ini untuk ngepres atau mengemas per satu slotnya berisi 10 bungkus kretek. Karena dulu dibungkus menggunakan kertas coklat atau kertas sampul, maka lebih mudah menggunakan cetakan seperti ini. Nah, kita langsung saja ke para tokoh-tokoh wira swastawan kretek yang ada di Kudus. Yang pertama ada Paniti Smito dengan bal 3-nya pada tahun 1906. Kemudian disusul Choyang Hai, Batmawijoyo. Kemudian ada Pak Ali Hasin juga, Pak Haji Asadi. Nah, sekarang tinggal 3 perusahaan besar yang ada di sini. Ada Noyorono, Kocisiang, kemudian ada MC Wartono dan Owiguan dari Jarum. Seperti itu. Sekarang tinggal sekitar 50-an perusahaan rokok di Kabupaten Kudus. Nah, kita di sini ada sudut vitrin yang mengkoleksi merchandise. Nah, jadi dulu itu zamannya Paniti Smito, cara pemasaran dengan merchandise itu sudah dilakukan. Keren gak guys? Nah, jadi ini ada keramik-keramik bal 3. Keramik-keramiknya ini dipesan khusus di Jepang loh. Nah, kemudian di atas ada foto peserta poker. Nah, jadi kalau sekarang kita udah terbiasa melihat orang bagikan brosur di pinggir-pinggir jalan. Nah, kalau dulu Paniti Smito itu menyebarkan brosur dengan pesawat poker ini, jadi disebar dari langit. Nah, keren nggak?
Nah, kemudian pabrik-pabrik dari pabrik lain juga ada, dari Delima, dari Invetrio dan lain-lain. Nah, terus kemudian ini yang masa kini, mulai dari barang-barang modern. Nah, seperti tempat kaset, mug, jam, payung, kaos dan lain-lain. Nah, terus kita sudah masuk ke dalam SKM atau sigaret kretek mesin. Nah, sigaret kretek mesin ini dimulai pada tahun 1970-an. Jadi sekarang setidaknya ada 3 klasifikasi, ada Kobot, SKT, dan SKM. Oke, nah kita akan lihat nih produk-produk kretek yang ada di Kabupaten Kudus. Wah, ada apa aja ya? Nah, ini kita ada yang ini produk baru. Ini produk home industry atau perusahaan rumahan sampai industri berkelas PT ya. Nah, jadi merek-mereknya sangat banyak sekali, tapi uniknya kalau kita cari merek-merek seperti ini di warung-warung di Kabupaten Kudus malah tidak ada, karena kebanyakan dari mereka dikirim ke Sumatera atau Kalimantan seperti itu. Nah, kemudian kalau ini yang udah nggak keluar nih guys, nah jadi ini ada Klobot. Nah, rokok Klobot ini dimulai pada tahun 1906 tadi yang punya Pak Niti Smito, tapi kita di sini nggak bisa display karena harus ada perawatan. Terus kemudian masuk ke SKT, sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan yang sebelah situ. Nah, jadi semua merek-merek ini adalah merek-merek dari Kabupaten Kudus. Kemudian kita masuk lagi, ada sigaret kretek mesin. Nah, jadi yang di sigaret kretek mesin kita punya special edition. Ada Istana Presiden, ada Istana Wakil Presiden, Mabes ABRI, dan tidak untuk dijual. Nah, seperti itu. Oke guys, tadi kita udah keliling-keliling di Museum Kretek ini, didampingi guide-nya Mbak Devi, dan kita sudah dijelaskan panjang lebar ya tentang apa itu Museum Kretek dan sampai kita room tour-nya. Nah, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan insya Allah untuk kedepannya kita akan banyak-banyak mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dan kita akan kulik bagaimana sejarah bisnisnya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.